Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ila Rahmatin dari Prodi Teknik Informatika semester 7 kelas B, nomor NIM 21201903001. Sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar pengolahan citra digital. Baik, apa itu citra? Citra atau image yaitu suatu representasi kemiripan atau imitasi dari suatu objek atau benda, yaitu bisa disebut dengan duplikat dari yang asli. Selanjutnya ada elemen dasar. Di elemen dasar citra digital terdapat 6 elemen dasar. Yang pertama adalah kecerahan, yang kedua kontras, yang ketiga ketajaman, lalu warna, bentuk, dan juga tekstur. Pengolahan citra. Di sini pengolahan citra memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin komputer. Penerapan pengolahan citra. Nah, di sini ada 6 dalam penerapan pengolahan citra. Yang pertama ada film, fotografi, kedokteran, dunia komunikasi, keamanan data dan prediksi hak cipta, serta pengenalan pola. Di film ini yaitu menghaluskan gambar serta menajamkan gambar dan memberi efek gelap terang di dalamnya. Lanjut untuk bagian fotografi, di sini kita akan membuat film hitam putih, memberi efek-efek seperti berkabut atau bercahaya dan menghilangkan noise yang ada. Lalu kedokteran. Di kedokteran ini memperjelaskan hasil X-ray organ tubuh manusia serta pengolahan citra hasil CT scan. Di dunia komunikasi, di sini memperjelas foto permukaan bumi yang dihasilkan dari satelit cuaca. Lalu di keamanan data dan proteksi hak cipta, di sini ada steganografi dan watermark. Dan yang terakhir pada pengenalan pola, yaitu seperti huruf, wajah, sidik jari, dan iris mata. Selanjutnya karakteristik operasi. Di sini ada 4 karakteristik operasi. Yang pertama adalah operasi tingkat poin, yang kedua lokal, yang ketiga global, dan yang keempat objek. Untuk karakteristik tingkat yang poin, di sini operasi pada suatu piksel pada suatu koordinat yang tidak tergantung pada piksel-piksel tetangganya, serta nilai output hanya tergantung nilai-nilai yang dimiliki piksel itu sendiri. Untuk tingkat lokal, di sini operasi pada suatu piksel. Pada tingkat lokal, di sini operasi pada suatu piksel pada suatu koordinat yang tergantung pada piksel-piksel tetangganya. Berarti untuk piksel lokal dan piksel point ini berlawanan ya. Lanjut untuk tingkat global. Di sini operasi pada suatu koordinat yang tergantung pada nilai-nilai piksel yang tergantung juga pada keseluruhan citra yang digunakan. Dan yang terakhir ada operasi tingkat objek. Di sini operasi yang dilakukan pada piksel yang dikenali ataupun akan dikenal sebagai suatu objek. Lanjut ada operasi pengolahan citra. Di sini ada 5, yaitu perbaikan citra, peningkatan kualitas registrasi citra, pemampatan data citra, dan penilaian dan pemilihan citra. Untuk langkah-langkah pengolahan citra di sini ada 6. Yang pertama ada akuisisi citra, lanjut ada pre-processing, terus ada segmentasi, ada representasi dan deskripsi, ada pengenalan dan interpretasi, dan terakhir ada basis pengetahuan. Untuk akuisisi citra di sini mendapatkan citra dan serta menentukan data serta metode dan alat yang digunakan dalam proses pengolahan data citra. Pre-processing di sini proses perbaikan citra, pengurangan noise, serta peningkatan kualitas transformasi dari data citra yang diolah.
Segmentasi di sini adalah proses pembagian citra pada bagian-bagian pokok yang terdapat informasi penting. Representasi dan deskripsi di sini kita mempresentasikan dalam kurva yang tertutup dan mendeskripsikan apa yang terdapat di dalam citra, pengolahan citra yang diolah itu. Apa yang terdapat dalam citra yang diolah tersebut. Lanjut ada pengenalan dan representasi. Nah, di sini adalah proses pemberian label dan arti kelompok objek. Jadi semua citra itu tidak sama karena terdapat citra-citra yang berbeda serta citra yang memiliki informasi penting dan juga tidak. Lanjut ada basis pengetahuan. Nah, di sini adalah proses pemandu operasi sebagai pengenalan pola dari semua citra yang diolah. Lanjut ada pemampatan citra. Di sini adalah proses mereduksi ukuran untuk menghasilkan representasi citra yang padat. Nah, cara pemampatan citra di sini yaitu mengurai data berlebih atau redundansi data ya nama prosesnya, karena sering bagian-bagian data tersebut itu berulang dan terus mewakili sebuah informasi yang sama. Lanjut di sini ada beberapa data citra yang penting untuk dimampatkan dan memiliki faktor tertentu. Yang pertama itu terhadap hubungan antara suatu piksel dengan piksel tetangga. Disebut juga di sini dengan korelasi spasial atau spatial correlation. Lalu yang kedua ada terdapat korelasi yang signifikan antara frame suatu dengan frame lainnya atau juga disebut dengan temporal correlation. Yang ketiga ya, terdapat korelasi yang signifikan antara sampel dan sensor tertentu atau juga bisa disebut dengan spectral correlation. Lanjut ada jenis pemampatan data. Di sini ada 3 ya. Pertama ada coding, kedua interpixel redundancy, dan yang ketiga ada psychovisual redundancy. Nah, coding di sini yaitu jika suatu kode simbol yang digunakan dalam menyatakan intensitas piksel melebihi jumlah bit yang diperlukan, maka di sini ada teknik eliminasinya dengan cara mengubah pengkodeannya, yaitu jika tingkat keabuan yang probabilitas terjadinya tinggi, maka dikodekan pendek, dan juga sebaliknya jika probabilitas terjadinya pendek maka dikodekan tinggi atau panjang. Biasanya digunakan dalam pengkodean HUFAM. Lanjut untuk interpixel redundancy, yaitu jika terjadi korelasi antara piksel dengan piksel tetangganya, yaitu teknik eliminasinya dengan mengubah representasi citra, yaitu citra yang dinyatakan dalam bentuk matriks dari intensitas piksel-pikselnya, tetapi dinyatakan dalam bentuk pemetaan perbedaan intensitas antara piksel yang bersebelahan. Lanjut ada psychovisual redundancy, yaitu terjadinya fenomena di mana intensitas keabuan yang seharusnya bervariasi terlihat sebagai intensitas konstan. Hal ini disebabkan karena kekurangan mata manusia dengan membedakan warna. Teknik eliminasinya di sini menggunakan kuantisasi. Nah, di sini lanjut proses pemampatan citra. Di sini ada 2, yaitu encoder dan decoder. Untuk encoder yaitu membuat representasi simbol dari citra, memasukkan dan membuat citra masukan yang melakukan fungsi pemampatan. Pada bagian encoder memiliki proses pemeta atau mapper, pengkuantisasi atau quantizer, dan pengkode simbol atau simbol encoder. Yang terakhir ada decoder, yaitu merekonstruksikan kembali sehingga dapat dilihat kembali atau melakukan fungsi penerima pemampatan. Yang terakhir adalah decoder. Di sini adalah proses merekonstruksikan kembali sehingga dapat dilihat kembali atau melakukan fungsi pemampatan kembali. Hanya bagian decoder tidak terdapat pengkuantisasi yang disebabkan karena proses
kuantisasi dari encoder, jadi tidak dapat dilakukan proses balik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.